gentlemen, portal ready to take off. Selamat datang di Portal, Kesehatan Transportasi dan Logistik. Yeay. Halo Sobat Translog, balik lagi bersama aku Alia Syafira dari jurusan Vokasi Logistik Angkatan 24. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas nih cerita di balik kemenangan juara 2 The Eclipse Competition. Langsung aja kita sambut Maulana Rihadatul Fikri. Yeay. Oke, jadi terima kasih sebelumnya gue diundang di acara Portal, podcastnya Transportasi dan Logistik ya. Betul banget Kak. Sebelumnya kenalin nama gue Maulana, gue dari jurusan Manajemen Logistik Angkatan 2023 gitu. Oke, berarti Kak Maulana dipanggil Kak siapa nih Kak? Biasanya orang-orang sih manggil gue Maul. Maul, berarti manggilnya Kak Maul ya. Maul aja, nggak apa-apa. Oke, Kak Maul ini dari Angkatan 23 jurusan Logistik nih. Nah Kak, aku boleh nanya nggak sih Kak? Boleh dong. Selain Kakak sibuk kuliah tuh, kegiatannya apa Kak? Selain sibuk kuliah, mungkin ikut organisasi, ikut UKM, atau segala macam. Boleh Oke. diceritain Kak? Sibukan gue selama kuliah ya, itu emang gue dari awal sebenarnya nggak kepikiran untuk buat organisasi. Oke. Dan dari zaman sekolah emang gue nggak ada pernah ikut juga tuh organisasi. Cuman setelah masuk ke ITL, terus gue ngeliat kayak ada salah satu organisasi itu menurut gue tuh cocok sebenarnya sama gue. Oke. Itu adalah UKM Mas Trans Radio gitu. Makanya jadi gue dari awal semester 2 ke 3 kali kalau nggak salah ya, itu gue langsung ikut organisasi di UKM Mas Trans dan sampai sekarang gitu. Oke, berarti ketertarikannya ke radio gitu ya Kak ya? Radio bener. Radio penyiaran berarti ya Kak ya? Oke. Sebenarnya gimana ya? Karena mungkin sebelum gue masuk ITL itu gue senengnya emang di komunikasi sebenarnya. Oh. Dan sebelum masuk di kampus ini ya, gue tuh sempat daftar di lupa gue berapa PTN gitu. Itu emang ngambilnya jurusan Ilkom. Oh. Cuman karena ya dari sekian banyak hal segala macem, terus juga latar belakang dari orang tua sebenarnya juga logistik. Oke. Akhirnya gue masuk logistik nih. Oh, iya, Terus iya, kebetulan iya. ada wah radio nih kayak komunikasi, gue ikut deh kayak gitu. Oh, berarti nggak menutup kemungkinan walaupun jurusannya di logistik, kakak tetap mau ada komunikasinya juga ya, betul ya? Karena menurut gue gimana ya, kalau misalnya di kuliah ini soft skills sih kayak harus dikembangin gitu. Betul. Entah mungkin kalian juga punya passion di bidang olahraga, itu kan ada, kalau di ITL ada bola, ada Iya, basket. betul. Iya, ada Terus kalau basket. misalnya kalian pengen latih public speaking segala macam, ya kalian bisa ikut masterans gitu. Oke, nah Kak, ini kan tadi aku di awal nih udah sebut-sebut tentang The Eclipse Competition ya Kak ya? Oke. Nah, pasti penonton nih, teman-teman semua pada bingung The Eclipse Competition itu apa sih Kak? Pasti belum pada familiar dong. Nah, boleh nggak sih Kak ceritain kompetisi ini tuh tentang apa sih? Jadi sebenarnya Eclipse ini tuh kemarin diadain sama Glow Radio. Glow Radio ini tuh salah satu UKM di kalau nggak salah Gunadarma, tapi dia bagian AKMR TV-nya gitu. Iya. Nah kebetulan yang menjabat ketua Glow Radio itu temen dari SMP gua, Oh. karena dia tahu juga kan gue Iya, ikut iya, radio. Oh ikutlah di lomba ini. Jadi sebenarnya tuh mereka ngadain ada 3 lomba. Oke. Yang pertama ada Eclipse, terus ada presenter sama ada podcast. Oh, ada podcast juga Ada berarti? podcast. Oke. Nah cuman gue ngeliatnya kayaknya wah Mas Rans masih bisa ikut di bagian Eclipse nih. Jadi Eclipse itu kayak sebuah lomba yang dimana kita cuman ngisi bagian voice over. Oke. Jadi naskah segala macam kayak skrip gitu ya disediain sama Glow Radio ini. Oke. Terus akhirnya kita cuman ngisi suara dan bikin poster semenarik mungkin kayak gitu. Oh, oke. Berarti itu voice over yang udah ada skripnya gitu ya Kak ya? Betul. Jadi kita kayak siaran biasa aja gitu. Cuman kita bawain naskah dari si pembuat acara lomba tersebut. Oke, Gitu. berarti jatuhnya dia kategori voice over ya untuk Voice over. kompetisi ini gitu ya. Betul. Oke, nah menurut kakak kenapa kompetisi ini cukup challenging nih Kak? Kalau menurut gue ya, yang pertama setahu gue itu sebelumnya emang Mas Rans belum pernah ikut lomba. Oke. Terus kebetulan di periode sekarang itu gue ngejabat sebagai SM, Oke. Station Manager, yang dimana itu mengelola radio di Mas Rans. Nah gue pengen Mas Rans ini tuh menjadi bener-bener wadah pembelajaran bagi mahasiswa ITL, tentunya di bagian komunikasi Komunikasi, gitu. betul. Akhirnya kalau misalnya kita cuman siaran di kampus doang, yang denger anak kampus doang, itu kita bakal kalah jauh sama anak radio kampus lain. Oke. Akhirnya ayolah kita coba nih, kita ikut, kita ngirim beberapa perwakilan untuk mengikuti lomba. Toh juga banyak dari radio-radio lain juga ikut dong pastinya, Oke. biar kita bisa kenalan juga nih sama radio komunitas yang lain gitu. Akhirnya dari Mas Trans ngirim kemarin 4 perwakilan. Oke. 4 perwakilan. Itu gitu. siapa aja tuh Kak kalau boleh tahu? Itu kebetulan ada gua sendiri, terus ada Ariel,
Ardel sama Amel. Amel. Amel, Oh, oke oke. gitu. Berarti ada 4 orang ya Kak Ada ya? 4 orang. Dari Masteran ITL Trisakti. Betul. Oke. Nah, awalnya kenapa Kakak mau memutuskan untuk kompetisi ini? Awalnya karena yang pertama menurut gue sebenarnya ini lomba yang ini bukan sombong apa gimana Iya, ya. oke. Sebenarnya kalau menurut gue ini tuh lomba yang cukup mudah. Heeh. Karena kita cuman ya gimana sebagai announcer cuman modal suara doang, Betul terus sih. nge-record sama ya udah kayak Iya, siaran biasa iya, aja betul, gitu. Jadi betul. kayak yaudah kita bareng-bareng nih akhirnya untuk bikin voice over di ruang siaran. Terus yaudah gitu. Jadi kayak ada tim kreatif kita juga untuk pembagian dia yang bantuin ngebuat posternya gitu. Oh, boleh nggak sih kan tadi kan katanya Kakak udah ada skripnya ya? Betul. Tadi kan tinggal voice over doang. Itu tuh Iya. skripnya tuh kayak mengenai apa sih Kakak ngomongin apa gitu? Kalau kemarin itu sebenarnya ada 2 skrip. Nah, kita kira kan ngirim 4 perwakilan Iya. ya. Itu dibagi 2, skrip 1 sama skrip 2. Sebenarnya kalau misalnya dalam skrip yang kemarin di Glow Radio, itu dia lebih ke kita ngiklanin acara tersebut Oh, kayak oke. gitu. Terus ya sebenarnya sama aja sih intinya kayak kita cuman iklanin dari acara Glow Radio gitu. Oke. Nah, pasti kan itu pasti ada persiapannya dong sebelum ikut Betul. kompetisi itu. Persiapannya tuh makan waktu berapa lama sih Kak kalau boleh tahu? Untuk makan waktu ya, kalau kemarin sih kalau nggak salah ya gue tuh ngeliatnya 1,5 bulan kayaknya ada deh. Oh iya, Iya. berarti lumayan lah kayak. Kalau menurut lo lama apa enggak? Lumayan sih kalau 1,5 Lumayan. bulan, iya. Soalnya gini, kemarin tuh kita sempat bingung, sempat kendala sih kayak gimana nih cara kita untuk nge-record suara itu biar bagus suaranya Iya. gitu. Soalnya kan kalau dari Masteran sendiri emang mungkin belum ini kali ya, maksudnya kayak alatnya tuh masih belum secanggih sekarang Iya. gitu. Terus akhirnya kita bareng-bareng kita rembukin mau pakai apa. Akhirnya kita buat nih, terus kan selesai sesudah pembuatan voice over itu kita juga ada proses editing yang dimana Iya. kita juga masukin lagu sesuai kriteria yang dimau oleh Glow Radio sama pembuatan poster kayak Iya. gitu. Nah, Kakak tadi bilang katanya voice over itu kan berarti menggunakan handphone ya Kak ya? Betul. Karena kan mungkin minim juga dari Iya. alat-alatnya segala macam. Nah, pernah nggak sih Kak ngerasa Kakak tuh nge-stuck atau kehilangan identitas tiba-tiba gitu Kak selama Kakak persiapan mau kompetisi itu? Sebenarnya kayak gini sih, mungkin bapak-bapak kampus mungkin bisa kali kalau misalnya nanti Mas Rans pengen bikin podcast juga itu kan izin. Itu mungkin bisa kita meminjam ruangannya juga kan Oke, sama betul. fasilitasnya nih kayak mic segala macam, terus ada lampu gini juga kan kayak keren gitu Iya, kan. betul. Sebenarnya kayak mikirnya kayak ke ini aja sih kayak aduh kira-kira Mas Rans bisa gak ya? Soalnya kayak pede nggak pede gitu kalau Iya, dari gue iya, sendiri. iya. Kalau gue pedenya karena ya kalau menurut gue sih gue bisa-bisa aja. Cuman pastinya tuh kita kalah sama radio lain karena alatnya sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya gue lihat kemarin kita dari proses pembuatan ya, sebenarnya tuh anak Mas Rans berbakat. Cuman satu betul. kurangnya itu alat. Udah itu doang, alatnya doang. Jadi izin dong kampus mungkin bisa dipertimbangin buat Mas Rans gitu. Oke, nah berarti dilihat walaupun alat-alatnya kurang mumpuni kali ya kayak Iya. karena memang udah berbakat, jadi ya alhamdulillahnya menang juara 2 gitu ya kayak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gimana sih Kakak mempertahankan konsep yang sudah Kakak buat ini? Kayak mungkin sobat Translog juga bisa nih ambil motivasi dari hal-hal tersebut tadi yang Oke. Kakak bilang kan ada udah minim alat-alatnya juga, terus juga mungkin kurang profit juga, tapi alhamdulillah masih bisa menang juara 2 nih Kak. Kalau menurut gue ya seperti gini, walaupun kita kampusnya transportasi dan logistik ya, menurut gue tuh nggak menutup kemungkinan buat kita berkembang dari segi soft skill yang gue bilang tadi. Betul. Contoh kalau misal kalian di olahraga, ya mungkin kalian bisa ikut bola, Betul. ikut basket gitu kan. Kalau misalnya komunikasi, ikut Mas Rans gitu. Kalau gue sendiri sih kayak karena kita juga lagi tahap mau naik lagi lah Oke. gitu, kayak mau berusaha berkembang lebih jauh lagi nih. Kita pengen step by step ngebenerin masalah-masalah sebelumnya gitu kan. Ya udah kita jalanin dulu aja. Maksudnya ini kan ada agenda yang menurut kita tuh ini bagus loh. Kita bisa ketemu juga sama radio-radio lain. Itu yang dimana justru kita nambah kenalan juga. Kenalan gitu. bener, relasi juga ya kayak. Betul. Soalnya menurut gua radio komunitas kayak zaman sekarang kan kayak siapa sih orang dengerin radio? Iya, Kayak benar. gitu kan. Dengernya paling kayak Spotify, Iya. lagu-lagu doang gitu. Toh juga mungkin kalian juga dengerin radio pas lagi di mobil doang Betul, gitu. betul. Jadi kayak yaudah kita mending ikut kegiatan yang positif nih yang bisa nambah engagement mungkin ya. Betul. Terus kalau misalnya kita ikut kayak acara kayak gini luar kan otomatis kita juga nambah relasi yang lebih Betul, lama betul, gitu betul, kan. betul. Menurut gue sih dengan cara-cara
kecil seperti itu ya, kalau misal kalian mau, itu sebenarnya bisa gitu. Gimana cara kita mengelola dengan baik bersama-sama gitu. Betul, berarti buat temen-temen nih Sobat Translog, walaupun di jurusan kita kan memang jurusan terjurus ya kayak Betul. transportasi dan logistik, terus kita juga sistem juga ada. Walaupun kalian mau komunikasi juga itu sebenarnya bisa banget teman-teman, nggak asah soft skill kalian dengan kayak Mas Tran ini ya kayak ikut-ikut lomba, kompetisi, radio kayak gitu ya Kak. Nah, boleh dong Kak ceritain detik-detik pengumuman Kakak nih, pengumuman juaranya gitu. Oke, sebenarnya kalau misalnya ini ya, itu sebenarnya rada lucu sih. Oke. Sebenarnya kalau yang gue lihat kayak gimana ya, gue ngerasa karena kan anak-anak Mas Rans nih nonser kece ini kan kayak bagus-bagus juga gitu kan. Gue juga sebenarnya ngerasa nggak pede untuk bisa juara gitu. Oke. Cuman jadi waktu itu tuh pengumumannya dia lewat by chat dulu, terus kita ada undangan gitu. Terus kalau yang gue lihat sebenarnya ada lucunya kayak gini. Jadi Mas Rans itu ngumpulin poster, ngumpulin karya nih yang udah semua di editing segala macam itu paling pertama. Oh iya. Jadi pas kita ngumpulin itu mungkin orang-orang lain bisa ngelihat poster hasil kita. Nah, ini sebenarnya menurut gue salahnya di sini. Ketika kita ada lomba nih, terus kita disuruh untuk membuat sesuatu yang kreativitas lah, itu nggak harus ngeliat dari satu orang gitu. Kalian bisa buat apa ya? Buat sesuatu hal itu sesuai kreativitas masing-masing. Betul. Jadi lucunya gini, pas kita udah bikin poster, kan poster anak-anak Mas Trans tuh di bawahnya ada sosmed Mas Trans juga kan, Mas Trans Radio segala macam. Tiba-tiba itu di-copy sama anak-anak lain yang bukan dari Mas Trans. Oh iya. Iya, itu lucunya kayak gitu. Terus gue mikir kayak kenapa ini jadi apa ya, kayak jadi Mas Trans sih jadi acuan. Sebenarnya bagus sih, cuman tapi juga kayak lucu aja buat kita gitu kan. Terus akhirnya di chat sama kakak panitianya untuk datang ke acara di hari Sabtu pengumuman. Jadi kita waktu itu gue cuma dikasih tahu gue juara doang, tapi gue nggak tahu nih juara berapanya gitu. Terus gue kayak yaudah alhamdulillah yang penting udah juara gitu kan. Betul. Akhirnya pas pengumuman gue deg-degan aja nih kayak aduh bisa gak ya juara 1, ternyata emang lagi belum waktunya aja. Dan alhamdulillahnya sih juara 2 teman-teman gitu. Oke, nih kan tadi kakak bilang katanya posternya itu kan ada watermarknya berarti. Betul. Ya kayak ada Mas Ran. Itu kok mereka bisa nge-copy yang ada watermarknya gitu Kak? Apa pas dilihat sama panitia tuh reaksi panitia gimana sih Kak? Nah, jadi sebenarnya lucunya juga kalau menurut gue ya, mungkin ini juga bisa jadi pelajaran buat semuanya. Kalau misalnya untuk membuat acara, ini gue juga masih belajar juga ya teman-teman ya. Kalau misalnya membuat acara itu segimana mungkin itu kita harus teknisnya lebih jelas aja gitu. Soalnya dari pertama kali kita ikut lomba itu emang gak ada technical meetingnya. Mungkin juga jadi para peserta yang lain itu juga bingung jadinya kayak belum ada kejelasan nih gitu. Terus kan namanya juga Glow Radio yang ngadain lomba, bukan Mas Rans Radio. Terus mungkin dia kayak kok anak-anak Mas Rans kok pada make logo gitu kan. Mungkin dia nggak tahu juga kali kalau misalnya 4 orang ini itu anak-anak Mas Rans gitu. Akhirnya dijadiin acuan. Terus teman-teman yang lain, nggak semuanya sih, tapi ada beberapa itu yang mengikuti pakai watermarknya Mas Rans gitu. Akhirnya kemarin tuh gue kaget juga kan pas lagi ngelihat pengumpulan hasil karya teman-teman dari radio lain. Terus akhirnya gue coba untuk ngomong di grup tuh kayak Kak ini bagaimana ya segala macam gini-gininya. Terus akhirnya dari orang itu pun juga say sorry nggak tahu segala macam. Cuman ya gue nggak apa-apa sebenarnya, justru lebih untung di Mas Trans juga, jadi orang-orang taunya dia Mas Trans kan gitu. Betul. Cuman kan sangat disayangkan ketika kalau misal kalian lagi membawa nama UKM atau nama kampus kalian di ajang perlombaan gitu, tapi malah ngebawa nama kampus lain. Itu masalahnya kayak gitu. Iya sih, mungkin kampus-kampus lain juga nggak ngerti masih bingung kali ya Kak, kok ini ada Mas Tran harus diikutin atau enggak ya? Iya, soalnya mungkin kurang sosialisasi juga kali ya. Iya sih, betul. Nah, tadi kan kakak pas dateng itu kan belum diumumin juara berapanya ya Kak ya? Itu pas diumumin dikasih tahu juara 2-nya itu pas di by chat atau pas kakak udah datang ke sana gitu Kak? Nah itu kan kita dikasih taunya pas di by chat dulu ya. Kayak dikasih tahu kalau misalnya kita tuh juara dari lomba Eclipse nih. Akhirnya kita datang, nah pas lagi datang itu baru dikasih tahu tuh juara 1, 2, 3-nya sama ada juara favorit waktu itu. Oh, nah reaksi kakak tuh gimana sih Kak pas dikasih tahu nih ternyata Kak Maulana juara 2 dari Mas Tran ITL Trisakti gitu Kak? Kalau gue sih biasa aja karena gue tahu kalau gue juara. Izin. Boleh tepuk tangan dulu kali ya, keren banget ini. Nggak, pasti seneng banget gitu kan kayak. Ya mungkin target gue emang juara 1, tapi karena kemarin
saingannya emang juga jago-jago gitu kan. Jadi kayak ya alhamdulillah tetap bersyukur. Jadi buat pelajaran juga buat gue kalau misalnya nanti di nextnya nih gue harus bisa belajar lebih banyak lagi gitu kan. Betul. Kayak gitu. Oke, nah menurut kakak nih nilai plus dari karya kakak yang kemarin kakak ikutin tuh apa sih kak? Nilai plus dari karya ya, mungkin kalau misalnya di poster oke lah, posternya bagus-bagus. Cuman mungkin karakteristik suara orang-orang kali Betul, ya. iya, betul. Gitu. Soalnya kemarin yang juara itu juara satunya cewek, juara duanya gua, dan ketiga itu juga cewek gitu. Jadi mungkin emang lebih gimana ya? Emang kebanyakan juga kan mungkin suara cewek lebih enak untuk didengar gitu betul, kan daripada betul. laki-laki. Cuman mungkin nilai plus dari gua kemarin bisa juara karakteristik dari suara gua mungkin kali ya, kayak gitu. Berarti kalau emang voice over tuh sebenarnya yang dicari karakteristik suara berarti ya kak ya? Betul, jadi penilaian mereka kemarin itu ada dari karakteristik suara sama ini yang seberapa kreativitas kita membuat poster gitu. Oh, berarti dari poster juga udah bagus sama dari karakteristik suara. Mungkin kali ya. Terus juga pembawaannya mungkin enak apa segala Enak, macam. iya benar. Iya gitu. sih, bener sih kalau misalkan emang radio kan pasti didengerin doang kali ya kak sama Betul. orang, kan kita nggak bisa lihat visualisasi mereka tuh kayak gimana. Iya, benar. Jadi dilihat dari suaranya. Dari suaranya, Betul sih kak, gitu. iya. Nah teman-teman kita kan tadi udah lihat nih cerita dari Kak Maul ya. Betul. Sangat memotivasi banget nih, apalagi semoga memotivasi iya. buat mahasiswa-mahasiswa di ITL Trisakti. Betul, karena kan bisa dilihat tadi katanya Kak Maul udah nyoba beberapa PTN mau masuk Ilkom ya Kak ya. Betul. Tapi karena memang latar belakang orang tua itu lebih memprovide di jurusan logistik. Nah, jadi buat teman-teman Traslog nih yang mungkin punya skill di komunikasi ya Kak ya, atau di komunikasi banyak atau lah kan di orang-orang ini kan jadi Iya. banyak UKM gitu kan. Kalau misal kalian juga contohnya kalian ada loh temen gue yang sekelasnya sama gue, dia kan M.Log juga ya. Dia tuh setahu gue SMK atau SMA-nya gitu, SMK kalau nggak salah deh. Itu dia perfilman justru. Oh iya. Iya. Nah akhirnya ketika dia sama kayak gue latar belakang orang tua itu logistik. Jadi ketika dia masuk sini, akhirnya dia ikut UKM teater kodok juga. Oh, iya. Teater kodok. Jadi menurut gue sebenarnya bagus sih kalau misal kalian kayak ada yang suka, contoh kalau misal kalian suka foto-foto, itu kalian bisa ikut di Hotline. Hotline, betul. Kalau misalnya kalian suka ikut paduan suara nyanyi, ikut ngeband segala macam, ada betul. GPS. Iya, betul. Terus kalau misalnya basket ada Translog basketball, Betul. kalau misalnya bola ada STMT segala macam tuh banyak banget gitu di Nah, ITL Trisakti. terus UKM kita juga udah bagus-bagus ya Kak ya. Betul. Banyak program-program kerjanya juga, Ada terus program-program udah yang, sering ikut lomba-lomba di luar juga ya Kak ya. Betul. Jadi kayak udah relasinya udah banyak ya teman-teman untuk UKM-nya sendiri. Apalagi ini setahu gue juga dari kemarin tuh GPS lagi latihan buat lomba Iya. di UI gitu. Jadi Oh iya, buat betul. teman-teman ITL Trisakti kita minta doanya juga buat anak GPS biar bisa juara juga, ngebanggain bawa nama kampus kita gitu kan. Iya, jadi biar antar kampus mungkin kalau lombanya. betul. Jadi biar bisa dilihat lebih ya Kak ya sama Iya. kampus-kampus luar. Ternyata tuh UKM di ITL Trisakti bagus-bagus semua. Bagus-bagus banget gitu. Betul. Walaupun emang kita bukan kayak